bukan streaming di www.atendu.com. Hal yang sepertinya sudah menjadi habit bagi banyak orang begitu. Oh ya, tapi kita hari ini adalah menghadapi si penunda ya Kang Karya. Karena istilahnya habit untuk menunda pekerjaan atau menunda apapun itu aktivitas itu menjadi hal yang kok sepertinya ya biasa-biasa saja sekarang, tapi itu mempunyai impact yang sangat luar biasa sebenarnya Kang Karya. Iya, jadi ada kalau yang pertama memang berkaitan dengan sifat, berarti itu pewarisan penotip ya, pewarisan sifat dari orang tuanya ya kan, pewarisan sifat dari orang tuanya. Berarti memang itu given ya, keuangan lahir gitu, mulai lahiran jadi tidak malas suka nunda gitu ya kan. Tapi yang belakangan cenderung memang lebih pada karena habit ya. Habit. Jadi memang ini ada dua tipe ya Kang Arya, yang memang habit, pewarisan sifat dari orang tuanya. Dan yang kedua memang karena kebiasaan yang dibiasakan. Bisa menjelaskan satu-satu kan? Yang lebih karena pewarisan sifat memang itu berkaitan juga dengan perilaku orang tua sebelumnya, juga termasuk diantaranya pengaruh hormonal yang menyebabkan orang enggan agresif, lebih suka memilih jalan damai dan lain sebagainya. Atau yang tadi Mas Fatih sebutkan ada kepribadian tipe peacemaker ya, golek damai tok itu ya kan, mencari kedamaian. Ada yang tipe kepribadian perfeksionis, misalnya ada tipe kepribadian saver, nanti kapan-kapan kita juga bahas. Itu di mana pengaruh-pengaruh hormonal membuat orang kecenderungan kelebihan hormon tertentu membuat dia menjadi bisa agresif. Tapi kecenderungan tertentu orang bisa menjadi lunak gitu ya kan. Nah itu diwariskan. Di samping pewarisan sifat di sini tidak sebatas pewarisan sifat berdasarkan biogenetik. Biogenetik itu pewarisan gennya Mas. Tetapi pewarisan sifat proses pola asuh itu juga diwariskan gitu. Pola asuh yang ayahnya suka menunda, ibunya suka menunda. Ma lapar, aku yo luwe. Ma adang kok ae, ora mangan tenan itu kan ya. Iya kan? Nggak makan betulan, wong mamanya nggak jadi nanak nasi gitu kan ya. Anaknya juga males gitu. Nah ya kan nyapu juga sama-sama suka menunda. Nah tapi yang belakangan terjadi adalah memang karena kebiasaan. Banyak orang-orang mengatakan ayah ibunya itu rajin loh. Ayah ibunya bekerja keras yo, anaknya kok yo males pol. Nah itu berarti lebih karena pembiasaan Mas. Mengapa bisa begitu? Satu, sekarang ini banyak orang tua yang lebih cenderung memanjakan anak-anaknya. Ya, lebih cenderung sekali gitu. Saya nggak kepingin anak-anak saya susah. Mumpung dia bisa kita manjakan gitu. Subuhnya itu jam 9 misalnya ya. Karena sekolahnya masuk siang. Iya, sholat duhanya jam 12. Sholat duhanya jam 12. Makanya pada saat sholat subuh niatnya itu menjadi sholli fardhu subuhi kawanun lillahi ta'ala. Dari malaikat ini niat tekon di mana gitu kan ya. Kita malaikatnya toib. Ya tidak dipelenter gulungnya titik lumayan gitu ya kan. Dan orang tuanya membiarkan sehingga anak menjadi nyaman di zonanya sendiri. Di zona itu karena menganggap kasihan mereka gitu. Padahal itu tidak mendidik. Yang kedua, banyak orang tua yang mengambil alih tanggung jawab. Ospek gitu ya kan. Kadang-kadang yang ribut itu bukan pesertanya, orang tua nih Mas. Jam 12 malam suruh cari telepon, kapan nih gak bingung gue nanti telepon 12 malam ya kan. Panitianya sampel pisan itu kan ya. Jam 12 malam suruh cari telepon. Nah, hal-hal inilah yang menyebabkan karena anak-anak dikondisikan oleh orang tuanya, oleh proses pola asuh. Untuk satu dihindarkan dari kesulitan, untuk nomor dua diambil alih tanggung jawabnya, nomor tiga orang tuanya kasihan berlebihan dan memanjakan, membuat anak-anak memiliki kecenderungan untuk menunda-nunda sampai orang tuanya menjadi kewalahan. Kalau tidak deadline karena tidak dinaikkan kelas atau karena tidak di deadline karena harus ada ujian, mereka tidak belajar. Sik tamah gitu ya kan. Sik tamah gitu. Ayo berangkat, kita udah telat sekolah gitu ya. Iya mah gitu. Keluar muter gitu. Muter. Saya ingat rekan saya, Nuri. Ayo kita berangkat
muter ya kan. Terus mlebu montor kabeh ya kan, masuk mobil semua. Masuk mobil semua ya kan, sudah kumpul semua anak-anak, sudah kurang 15 menit. Bapak lali kuncinya nanti. Itu kalau nanti dibawa ke depan tidak baik di masa depan buat mereka, karena menunda yang semestinya bisa mendatangkan rasa bersalah ya karena dia mengabaikan kewajiban, jadi tidak. Itu kan gawat. Nah kalau ada orang misalnya jadi dokter, dokter untuk penyakit jantung misalnya kan giliran operasi dia tunda sebentar, sini ada sinetron kesayangan saya mau nonton gitu kan, tunda 1 jam gitu kan, kan berangkat pasiennya mas, dan itu tidak rasa bersalah kan, kasihan gitu kan? Oh iya, nanti ada pasien saya lagi, ada pasien saya berikutnya gitu kan, masih hidup. jadi kan masih hidup itu kan, itu kan jadi kalau tidak ada rasa bersalah kan payah. Misalnya sumbangan untuk dia jadi tugas untuk mengantarkan bantuan misalnya. Bantuan ini bantuan makanan dalam artian memang dibutuhkan banget. Dia tunda dulu 1 jam gitu, sampai di sana kan tidak bisa dimakan basi. Dan dia tidak merasa bersalah. Kan saya sudah lakukan ini pekerjaan saya. Nah ke depan orang-orang yang tidak memiliki rasa bersalah itu balik ke yang kecerdasan nurani kemarin mas. Bisa menghancurkan bangsa. Jadi kebiasaan menunda memang potensi itu karena pewarisan sifat tidak semata-mata karena biogenik, artinya keturunan biologis, tapi lebih karena pola asuh dan sosialisasi anak. Yang kedua karena memang pola asuh orang tua itu sendiri yang mengkondisikan anaknya. Banyak orang tua yang menghindarkan anaknya kesulitan dengan memberikan kelonggaran, justru itu cikal bakal penundaan. Dan yang ketiga sekolah mas, yang membuat anak-anak juga suka menunda itu ketika diberi tugas tidak kunjung diperiksa oleh gurunya, tidak kunjung dikoreksi, maka guru secara tidak langsung mewariskan gitu ya kan, penundaan bagi anak. Alah, kalau usah digarap saiki, paling gak diperiksa guru nih yang ngelairno, atau nggak no suwi ngelairno nih gitu kan ya. Jadi dia biar supaya nggak diperiksa gitu, karena dia dan itu membuat kecewa kan, dia sudah buat susah setengah mati sampai di kantor, sampai di sekolah tidak dikoreksi, tidak dinilai ya kan, ditunda. Nah itu menyebabkan anak-anak menjadi pribadi-pribadi yang suka menunda mas. Ada banyak hal yang menyebabkan menunda dan diantaranya memang juga proses pendidikan kita di dalam menunda, mengajarkan. Kuasa Pendidikan, persembahan KPND on streaming di www.kpnd.com.